Ya, bagaimana menurut pandangan Anda terkait dengan pidato yang cukup menggemparkan dari seorang kepala sekolah itu? Ya. Apakah Anda setuju? Cari tahu masalahnya. Jangan hanya sekedar duduk dan mendengarkan. Tapi pidato salah seorang kepala sekolah di wilayah Provinsi Jawa Barat itu benar-benar menggemparkan ya. Ya, bagaimana tidak ya, beliau mengangkat atau menyanjung-nyanjung bagaimana langkah kesuksesan dari seorang Gubernur Jawa Barat, Didi Mulyadi ya. Jadi beliau ya memberikan pidato atau ceramahnya itu terhadap para siswanya ya. Jadi beliau mengatakan ya, seorang Didi Mulyadi itu adalah seorang tokoh yang bisa menjadi panutan ya. Bisa dipelajari bagaimana ya cara-cara Didi Mulyadi itu menjadi seorang sukses ya kan. Jadi beliau mengangkat Didi Mulyadi itu untuk memotivasi para peserta didiknya. Nah, coba kita mendengar bersama seperti apa pidato yang sangat menggemparkan jagat maya ya. Ini videonya. Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing, cina ya, Pak KDM. Beliau itu fokus untuk membantu mensejahterakan rakyat miskin. Fokus itu karakter sayang. Karakter yang mencerminkan seseorang untuk bisa mengendalikan, memprioritaskan energinya, perhatiannya, waktunya pada apa? Pada tujuan. Begitu juga dengan Pak Gubernur kita. Beliau punya tujuan untuk bisa mensejahterakan rakyat miskin. Itu fokusnya. Beliau tahu bahwa beliau harus melakukan sesuatu. Kalau ingin membantu rakyat miskin, maka beliau harus turun ke lapangan. Disiplin. Menurut saya bagus. Beliau tahu itu yang harus dilakukan. Bahwa beliau harus turun ke lapangan. Cari tahu masalahnya. Jangan hanya sekedar duduk dan mendengarkan. Tapi turun langsung ke masyarakat. Agar tahu apa sih permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat. Bukan hanya turun langsung, juga lewat media sosial. Sehingga semua masyarakat termasuk kalian bisa ngadu, bisa lapor ke beliau. Disiplin. Tahu harus begini, langkah apa yang harus diambil, lakukan. Yang terakhir, konsisten. Beliau dari ketika menjabat sebagai wakil bupati, bupati 2 periode di Purwakarta, kemudian menjadi anggota DPR, kemudian sekarang menjabat sebagai gubernur, kembali menjadi pimpinan daerah. Beliau konsisten melakukan kegiatan turun ke lapangan. Bukan hanya ketika beliau menjabat, tapi juga ketika beliau sebagai pribadi. Bahkan seringkali walaupun turun beliau sebagai pejabat, tapi menggunakan bantuan uang pribadinya yang dikeluarkan. Ya. Jadi kalau kalian mau sukses seperti Pak Gubernur, langkah itu sayang, karakter 3 itu pastikan. Fokus, biar tidak mudah teralihkan oleh gangguan. Kamu mau pinter belajar, jangan gampang diajak teman-teman. Hayu kita nonton, hayu kita nongkrong. Atau ke-distract dengan game, ke-distract dengan medsos. Fokuskan perhatianmu, waktumu, energimu untuk tujuanmu. Kedua, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Itu benar menurut aturan, benar menurut kriteria dirimu sendiri. Lakukan, itulah disiplin. Sudah tahu itu benar tapi tidak dilakukan, artinya kamu tidak disiplin. Sudah tahu harus pakai seragam, kamu nggak pakai seragam yang lengkap, artinya tidak disiplin. Sudah tahu upacara jam 7, kalian datang lewat dari jam 7, artinya tidak disiplin. Lakukan kalau sudah tahu, itu disiplin. Lalu konsisten. Sudah tahu itu yang benar, dilakukan, jangan sebentar-sebentar, konsisten. Karakter apa ibu konsisten itu? Karakter yang mencerminkan bahwa kalian bisa melakukan sesuatu secara terus-menerus dan stabil. Gitu ya sayang ya. Ini baru 3 karakter kunci menuju sukses. Apa tadi? 1,
good. Fokus. 2, disiplin. 3, konsisten. Bisa dipahami? Iya, Anda sudah nonton atau saksikan video pidato beliau itu ya? Ya, kalau saya mantau di akun pribadi beliau itu sudah lebih dari 200.000 kali orang menonton video itu ya. Jadi kalau saya mendengar tadi apa yang beliau sampaikan itu, dia menyampaikan bagaimana langkah-langkah menjadi orang sukses ya. Dan beliau mengambil sosok seorang Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi ya. Jadi beliau tadi itu menekankan 3 hal ya. Yang pertama itu adalah harus fokus ya. Fokus dengan apa yang kita lakukan, kita kerjakan ya. Yang kedua adalah harus disiplin. Disiplin itu sangat penting ya kan. Beliau tadi sudah banyak memberikan contoh-contohnya ya. Jadi yang kedua itu harus disiplin. Lalu yang ketiga adalah harus konsisten. Jadi menurut saya ini suatu contoh yang sangat bagus sekali ya. Artinya di dunia pendidikan itu ya harus coba mengambil sosok di luar, tokoh di luar yang sukses ya kan. Sosok yang ya bisa menjadi panutan, lalu itu dibawa ke alam pikiran para siswa sehingga mereka itu tahu bahwa bagaimana sih langkah-langkah menjadi orang sukses. Saya kira ini cara yang bagus sekali dilakukan oleh seorang kepala sekolah dan bisa juga diikuti oleh kepala sekolah di daerah lain di Indonesia. Jadi menurut saya tidak ada salahnya kalau beliau mengambil sosok tokoh seorang Deddy Mulyadi ya, yang saat ini memang lagi populer dan lagi fenomenal sekali di Indonesia ya. Jadi tidak salah kalau beliau mengambil sosok seorang Deddy Mulyadi. Bahwa tidak ada satupun manusia itu yang sangat sempurna ya, tetapi setidak-tidaknya seseorang itu bisa menjadi panutan bagi orang lain. Dan tidak salah juga kalau beliau mengambil sosok seorang Deddy Mulyadi. Jadi video beliau ini cukup gempar sekali ya, cukup ramai sekali kalau saya pantau di akun media sosial beliau ya. Ya, bagaimana menurut pandangan Anda terkait dengan pidato yang cukup menggemparkan dari seorang kepala sekolah itu ya? Apakah Anda setuju dengan pendapat beliau? Ataukah Anda punya pikiran lain? Silakan tuangkan komentar di kolom komentar video ini ya. Seperti apa pendapat Anda? Dan kalau Anda menemukan video ini, mohon bantuannya diteruskan, di-share sebanyak mungkin. Siapa tahu juga banyak orang terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh ibu kepala sekolah ini ya. Dan juga mungkin mereka bisa memberikan pendapat atau komentar mereka terkait dengan pernyataan-pernyataan beliau tadi itu ya. Oke, sampai jumpa dan jangan lupa salam otak bereang ya.